Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika ke-1 untuk sistem terbuka atau konservasi energi pada sistem terbuka. Pada sistem terbuka terdapat laju aliran massa yang masuk ke dalam sistem. Ketika misalnya dalam suatu kasus terdapat laju aliran massa yang masuk ke dalam sistem, maka kita harus mengetahui apakah itu salah satu laju aliran massa atau laju aliran volumenya. Laju aliran massa itu adalah sejumlah massa yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satu satuan waktu. Kalau misalnya digambarkan dalam suatu aliran, misalnya aliran fluida di dalam pipa, karena adanya efek viskos di dalam dinding pipa, maka kemudian distribusi kecepatan di dalam pipa itu bisa digambarkan dalam bentuk parabola. Kemudian karena distribusi kecepatan antara satu titik dengan titik yang lain itu berbeda-beda, maka kemudian yang dipergunakan itu adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau V average. Nah, ini yang digunakan untuk menghitung atau menganalisis kasus yang terdapat pada aliran misalnya dalam suatu saluran. Kemudian laju aliran massa itu bisa dihitung dengan rho atau densitas dikalikan dengan kecepatan rata-rata dikalikan dengan luas penampang di pipa. Misalnya dalam satuan SI kita bisa mendapatkannya salah satunya adalah dalam satuan kilogram per second. Untuk satuan yang lain nanti menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian laju aliran volume itu bisa dihitung dengan mengalihkan luas penampang dikalikan dengan laju aliran atau kecepatan rata-rata di dalam penampang tadi. Kemudian prinsip konservasi massa untuk sistem terbuka yaitu bahwa total massa yang masuk ke dalam kontrol volume dikurangi dengan massa total yang keluar dari kontrol volume itu adalah perubahan massa di dalam kontrol volume dalam waktu delta T, atau bisa dituliskan perubahan kontrol volume, perubahan massa di dalam suatu kontrol volume itu bisa dihitung dengan laju aliran massa yang masuk dikurangi dengan laju aliran massa yang keluar. Kemudian untuk aliran yang steady, kesetimbangan massa untuk aliran steady, kita ingat lagi bahwa aliran steady itu adalah aliran di mana propertinya tidak berubah dengan perubahan waktu. Kemudian prinsip konservasi massa untuk aliran steady itu adalah besarnya jumlah massa yang masuk itu sama dengan jumlah massa yang keluar. Kemudian kalau misalnya itu hanya satu laluan atau satu saluran, misalnya satu saluran masuk dan satu saluran keluar, maka M1 itu sama dengan M2. Dan ini karena laju aliran massa itu adalah rho dikalikan A dikalikan dengan V, maka rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Kalau misalnya alirannya incompressible, yang mana ini sangat banyak dalam berbagai kasus fluida cair, maka densitasnya konstan. Kalau misalnya alirannya itu incompressible kemudian steady, maka persamaan di atas ini bisa dituliskan bahwa rho-nya konstan, nah misalnya pada aliran incompressible densitasnya konstan. Kalau densitasnya konstan, misalnya tadi rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 V2. Jika densitasnya ini sama dengan konstan, maka tinggal A1 V1 sama dengan A2 V2. Dan pada aliran
fluida cair, rata-rata itu bisa dianggap bahwa densitasnya itu adalah konstan. Kemudian nanti contoh soal ini bisa dipelajari sendiri. Lalu sekarang tentang energi. Pada sistem terbuka itu ada aliran massa yang melintasi sistem. Sehingga supaya massa itu bisa melintasi sistem, itu dibutuhkan kerja. Baik itu kerjanya itu untuk mendorong atau mengisap fluida tersebut. Kemudian kerja yang dibutuhkan untuk mendorong ini dinamakan dengan kerja aliran atau energi aliran. Misalnya kalau kita lihat pada gambar ini, misalnya ada sebuah kontrol volume. Kontrol volume ini, kemudian kalau diandaikan misalnya sebuah partikel massa itu memiliki volume sama dengan V, kemudian tekanan sama dengan P, kemudian massanya adalah M. Kerja yang dibutuhkan untuk atau gaya yang dibutuhkan untuk mendorong aliran itu adalah sebesar tekanan dikalikan dengan luas penampang permukaannya, sehingga ini F sama dengan P dikalikan dengan A. Kemudian karena usaha itu adalah gaya kali jarak, maka usahanya adalah sebesar berapa gaya yang dibutuhkan untuk mendorong aliran, kemudian berapa jarak perpindahan aliran tersebut, atau ini F dikalikan dengan L, sehingga bisa dituliskan usaha yang dibutuhkan untuk mendorong atau mengisap cairan itu adalah sebesar P dikalikan dengan A dikalikan dengan L, di mana A dikalikan dengan L itu adalah volumenya, sehingga usaha yang dibutuhkan untuk mendorong atau mengisap cairan itu adalah sebesar tekanan dikalikan dengan volume, atau kalau dalam kerja spesifik atau usaha spesifik persatuan massa, karena semua ruas dibagi dengan M, jadi W besar dibagi dengan M, kemudian ini sama dengan P dikalikan V besar dibagi M, maka ini sama dengan W kecil atau kerja spesifik, ini sama dengan P dikalikan dengan volume spesifik, kilojoule per kilogram. Kemudian kalau kita lihat lagi energi total aliran itu adalah E sama dengan U plus KE plus PE, atau U ditambah dengan V kuadrat per 2 ditambah dengan G kali Z. Ini adalah persamaan energi ketika kemarin kita membahas tentang energi untuk sistem tertutup. Nah, sehingga kalau misalnya untuk fluida yang tidak mengalir, energi itu sebanding dengan U ditambah dengan V kuadrat ditambah dengan G kali Z, atau U adalah energi dalam, kemudian V kuadrat per 2 adalah energi kinetik, dan G kali Z itu adalah energi potensial. Sementara ketika kemudian ada aliran, ketika ada aliran, maka kemudian energi itu sebanding dengan energi aliran ditambah dengan energi dalam ditambah V kuadrat per 2 ditambah dengan GZ, atau di sini yang membedakan itu adalah U plus PV. Nah, U plus PV itu adalah H. Ini adalah suku dari U plus PV. U plus PV itu adalah H, sehingga sebenarnya persamaan energi untuk sistem tertutup dan terbuka itu sama, hanya pada saat sistemnya tertutup yang dibutuhkan adalah U, kemudian untuk sistem terbuka yang dibutuhkan adalah U plus PV, atau ini adalah H. Kemudian perpindahan energi oleh massa. Perpindahan energi oleh massa itu adalah sebanding dengan laju aliran massa dikalikan dengan H plus V kuadrat per 2 ditambah G kali Z. Kemudian dalam berbagai kasus untuk pemecahan itu akan lebih mudah ketika
diasumsikan sebagai sistem yang steady. Pada sistem yang steady tidak ada properti yang berubah di dalam kontrol volume, baik itu volume, massa, dan energi. Sehingga ketika volume di dalam kontrol volume itu konstan, maka kerja aliran atau boundary work-nya sama dengan konstan. Kalau massa kontrol volumenya kemudian sama dengan konstan. Energi di dalam kontrol volume itu juga konstan. Karena energi di dalam kontrol volume konstan, maka kemudian bisa diturunkan bagaimana persamaan energinya. Tadi kesetimbangan massa di dalam kontrol volume ini juga sama dengan konstan. Sehingga perubahan energi di dalam kontrol volume sama dengan tadi kita ingat delta E kontrol volume sama dengan delta M ya. Delta M di dalam kontrol volume itu sama dengan jumlah yang masuk dikurangi jumlah massa yang keluar. Karena ini sama dengan konstan, maka sigma M masuk sama dengan sigma M keluar. Kalau misalnya hanya satu laluan, maka M1 sama dengan M2. Jika lebih dari satu laluan, ya tinggal dijumlah berapa massa yang masuk, kemudian jumlah massa yang keluar. Kemudian karena M1 sama dengan M2 ini misalnya satu laluan, maka ini akan bisa dituliskan juga rho 1 V1A1 sama dengan rho 2 V2A2. Jika densitasnya konstan, maka rho-nya bisa dicoret seperti yang tadi, yaitu bahwa perubahan densitas itu tidak ada atau konstan, maka ini akan tertinggal V1A1 sama dengan V2A2. Ini kalau sistemnya adalah incompressible. Kemudian persamaan energinya. Tadi perubahan energi kalau sistemnya steady, perubahan energi di dalam kontrol volume itu sama dengan jumlah energi yang masuk dikurangi dengan jumlah energi yang keluar. Jumlah energi yang masuk nanti tinggal dilihat dalam suatu sistem, komponen energinya itu adalah kalor, kerja, kemudian energi akibat aliran massa atau energi yang diakibatkan dari massa yang keluar atau masuk. Nah, ini yang masuk berapa nanti dihitung, kemudian ini sama dengan jumlah kalor yang keluar, kerja yang keluar, kemudian jumlah energi yang keluar karena adanya perpindahan massa. Kemudian kalau misalnya besarnya energi ini diuraikan, tadi energi itu sama dengan H ditambah V kuadrat per 2 ditambah G dikalikan dengan Z, maka ini bisa dihitung konservasi energi untuk sistem terbuka, yaitu bahwa ini Q in kalor yang masuk ditambah dengan kerja yang masuk ditambah dengan energi, semua energi yang masuk akibat aliran pada sisi masuk itu sama dengan kalor yang keluar ditambah kerja yang keluar ditambah dengan jumlah energi yang keluar karena adanya aliran massa. Atau kalau ini ruasnya kemudian ditata dijadikan satu, maka ini akan sama dengan Q minus W sama dengan laju aliran massa dikalikan dengan H plus V kuadrat per 2 ditambah Q kali Z. Ini untuk semua sisi keluarnya. Kemudian ini sama dengan laju aliran massa dikalikan dengan H plus V kuadrat per 2 ditambah Q kali Z untuk semua sisi masuknya. Atau kalau kemudian dijadikan satu, kemudian ini dalam bentuk satuan massa, ini berarti kilojoule per kilogram, berarti dalam huruf kecilnya ya.
Maka kemudian ini sama dengan Q minus W sama dengan delta H ditambah dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 ditambah dengan G dikalikan Z2 minus Z1. Kalau misalnya sistemnya ini dianggap tidak ada perubahan energi kinetik dan tidak ada perubahan energi potensial, maka ini rumus akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini perubahan energi kinetik diabaikan. Energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Karena banyak kasus mungkin perubahan energi kinetik itu terlalu kecil dibandingkan dengan perubahan entalpi, atau misalnya antara sisi masuk dan keluar itu memiliki elevasi yang sama. Maka rumusnya bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau secara keseluruhan Q minus W itu sama dengan delta H ditambah delta KE plus delta PE. Nah, nanti tinggal dalam kasus itu apa komponen energi yang ada itu bisa diselesaikan dengan persamaan ini, kemudian bisa disederhanakan berdasarkan kasusnya. Nah, kemudian ada berbagai peralatan yang ketika kita akan menganalisis itu bisa dianggap sebagai sistem yang steady flow engineering device. Jadi peralatan yang dianggap kondisinya steady. Pada aliran yang steady, properti fluida itu bisa berubah antara satu titik ke titik yang lain. Tetapi dalam satu titik tertentu, propertinya itu akan konstan selama proses atau dalam satu waktu tertentu. Kemudian karakteristik dari peralatan atau karakteristik dari proses steady itu adalah tidak ada perubahan properti selama proses. Jadi ini volumenya konstan, kemudian masanya konstan, dan energi totalnya itu konstan selama proses. Kemudian tidak ada perubahan properti pada batas sistem atau laju aliran massa pada inlet dan outletnya konstan. Kemudian kalor dan kerja tidak berubah dengan perubahan waktu.